Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Sabrina Oktaviani dengan nomor NPM 213101111. Menurut saya, globalisasi memiliki dampak baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pentingnya memfilterisasi suatu budaya dan tidak menerimanya secara mentah-mentah. Adapun dampak baiknya, pengaruh globalisasi akan membuat konsep dan pemikiran seseorang semakin terbuka dan juga luas. Tetapi di balik itu ada juga dampak buruknya. Bila kita tidak memfilterisasi globalisasi, akan membuat budaya kita luntur dan terlalu bersikap apatis. Pancasila sendiri sudah menjadi ideologi yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang kental akan budayanya. Ideologi Pancasila yang terbuka membuat tidak keterkaitan suatu bangsa akan hal dan itu sangat tepat untuk masyarakat Indonesia. Tetapi harus juga disertai dengan filterisasi globalisasinya. Perkenalkan, nama saya Kaufifa Fitriana Ayuning Pangesti dengan NPM 213100062. Menurut saya, pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi Pancasila adalah: yang pertama, Pancasila adalah dasar negara, pandangan, dan ideologi bangsa yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila akan menjadi penyaring atau filter supaya NKRI tetap mempertahankan budaya dan memiliki kepribadian meskipun banyak unsur budaya yang masuk melalui era globalisasi. Kemudian, Pancasila sebagai pedoman dasar bagi seluruh warga negara Indonesia yang nantinya menjadi penyelektif pada sikap warga negara Indonesia sehingga era globalisasi yang semakin maju bisa diterima dengan baik. Lalu, pengaruh globalisasi banyak berdampak negatif bagi Pancasila. Namun, tentu masih terdapat juga dampak positif dari globalisasi, seperti adanya globalisasi dalam budaya dapat menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Saya Rizka Utami dengan NPM 213101131. Menurut saya, Pancasila memiliki moral dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga memiliki fleksibel dan kelenturan kepekaan kepada perkembangan zaman. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara. Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, akan ada hal-hal negatif dari dampak globalisasi yang dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Menurut saya, kita sebagai warga negara itu harus melakukan norma-norma pada Pancasila dan menuangkannya dalam perilaku sehari-hari. Apabila seseorang sudah memahami, maka pasti tidak akan merasa keterpaksaan dalam melakukannya. Intinya kita harus memiliki kesadaran dari diri kita sendiri bagaimana kita harus bisa melakukannya. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa dapat mendorong kita untuk melakukan itu. Menurut saya, yang harus dilakukan Indonesia agar masyarakat tetap berpedoman pada Pancasila yaitu menerapkan nilai Pancasila setiap hari. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, menghormati antar teman, dan menghormati dengan orang yang beda agama. Kemudian, menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan contoh penerapannya adalah mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Menurut saya, ada hal yang harus dilakukan agar masyarakat tetap berpedoman pada Pancasila. Yang pertama, menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang kedua, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang keempat,
ikut serta dalam pemilihan umum dengan kita menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan.